Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Berlilia Nur Alina Lituhayu. Saya merupakan mahasiswa semester 3 Prodi S1 Hukum Universitas Harapan Bangsa dengan NIM 230123001. Di video kali ini saya akan memaparkan sedikit materi tentang pembahasan yang telah saya kaji, yaitu tentang kode Islam dan blockchain dalam bidang kesehatan. Kalian pasti bertanya-tanya, apa sih kode Islam itu? Apa sih blockchain itu? Mari kita bahas ke video selanjutnya. Check it out! Pembahasan yang pertama yaitu tentang definisi kode Islam dan blockchain di bidang kesehatan. Apa sih kode Islam itu? Kode Islam merupakan sebuah aturan atau kode yang tertulis di dalam perangkat lunak dan dapat bertindak sebagai bentuk regulasi atau hukum dalam dunia teknologi atau digital. Di dalam bidang kesehatan, penerapan prinsip kode Islam ini sendiri dapat melibatkan beberapa aspek penting, terutama di dalam penggunaan teknologi dan sistem yang mengatur data serta proses medis. Sebagai contoh penerapannya yaitu ada di aplikasi kesehatan dan wellness. Banyak aplikasi kesehatan menggunakan kode untuk mengatur fitur seperti pengingat obat, pelacakan gejala, atau saran gaya hidup. Zaman sekarang, Gen Z pasti banyak banget yang menggunakannya. Kode harus memastikan bahwa informasi yang diberikan itu terpercaya ataupun akurat, serta mematuhi pedoman medis yang ada. Sedangkan blockchain itu apa? Blockchain merupakan teknologi yang terdesentralisasi yang dimana memungkinkan penyimpangan dan pengelolaan data dapat dilakukan secara aman serta transparan melalui jaringan peer-to-peer atau yang biasa disingkat P2P. Blockchain sendiri memiliki sifat yang tahan terhadap adanya suatu perubahan, sehingga blockchain tersebut sering disebut dengan istilah buku besar yang tidak bisa diubah. Oleh karena itu, blockchain sangat cocok untuk berbagai aplikasi yang memerlukan adanya suatu kepercayaan serta transparansi di dalam teknologi khususnya di bidang kesehatan, agar data pasien tetap selalu terjaga. Kita masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu tentang dampak teknologi blockchain di bidang kesehatan. Apa aja sih dampaknya? Kita mulai dari kelebihan. Yang pertama yaitu ada keamanan data yang terjamin. Blockchain sendiri menggunakan enkripsi kriptografi, yang dimana hal tersebut untuk melindungi data pasien, sehingga sangat sulit untuk diretas. Data kesehatan pasien termasuk rekam medis, dapat disimpan dengan aman dan hanya bisa diakses oleh pihak yang memiliki izin. Yang kedua, itu ada transparansi dan akuntabilitas. Jadi, setiap perubahan atau transaksi pada data medis terekam jelas secara permanen dan dapat dilacak, sehingga hal ini membantu mencegah adanya manipulasi atau penyalahgunaan data yang ada. Ini juga meningkatkan kepercayaan dalam pengelolaan rantai pasokan obat atau alat medis. Lalu, apa sih kekurangan blockchain dalam bidang kesehatan itu? Yang pertama yaitu ada biaya implementasi yang cukup tinggi, yang dimana teknologi blockchain sendiri membutuhkan infrastruktur yang cukup mahal serta kompleks untuk diimplementasikan, terutama di dalam skala besar seperti sistem kesehatan. Ini dapat menjadi penghalang utama bagi adopsi teknologi. Kita masuk ke pembahasan yang ketiga, yaitu ada perspektif hukum terkait blockchain di dalam bidang kesehatan. Penerapan blockchain sendiri di dalam bidang kesehatan itu juga harus memperhatikan regulasi hukum yang ada, seperti tertuang dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Praktik Kesehatan Digital dan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi di Indonesia serta regulasi internasional seperti General Data Protection Regulation atau biasa disingkat GDPR di Uni Eropa. Dengan adanya perspektif hukum, hal ini memerlukan kerangka hukum yang jelas untuk menentukan bagaimana tanggung jawab serta hak akses data serta mekanisme penyelesaian sengketa jika terjadi suatu pelanggaran. Sebagai contoh saya berikan yaitu terdapat pada jurnal yang berjudul Blockchain Technology in Healthcare, A Comprehensive Review and Direction for Future Research oleh Akbo et al. Pada tahun 2019, yang dimana jurnal tersebut membahas potensi blockchain dalam meningkatkan keamanan dan efisiensi dalam sistem kesehatan, sekaligus
mengidentifikasi tantangan apa sih yang perlu diatasi. Dengan demikian, integrasi blockchain dalam bidang kesehatan tidak hanya memerlukan inovasi teknis, akan tetapi juga beradaptasi hukum yang komprehensif untuk menentukan bahwa teknologi ini dapat berfungsi secara efektif dan aman dalam kerangka hukum yang berlaku. Mungkin cukup sekian materi yang dapat saya jelaskan. Apabila terdapat salah kata, mohon dimaafkan sebesar-besarnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.